Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, penuh sukacita karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi. Mari kita memulai hari ini dengan sabda Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri untuk menerima sabdanya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada pembacaan Ayub pasal 32 dan pagi ini saya akan bacakan ayat 17 sampai ayat yang ke-22 demikian. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku penuh dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan udara, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Lidah tak bertulang lebih tajam dari pedang. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar ungkapan lidah tak bertulang? Atau lebih tajam dari pedang? Atau lidah berbisa? Lidah tak bertulang artinya mudah saja mengatakan menjanjikan sesuatu yang berat yang adalah melaksanakannya. Maknanya perkataan seseorang mudah berubah-ubah dan tak bisa dipegang janjinya. Mudah berjanji, mudah juga untuk mengkhianatinya. Lidah lebih tajam dari pedang, yang menusuk ke dalam hati, menyakiti kadang tak tersembuhkan. Lebih tajam dari pedang bermakna bahwa ucapan atau kata-kata yang menyakitkan hati bisa membekas dan lebih berbahaya daripada luka fisik. Sebab luka fisik gampang sembuh dengan obat, tetapi luka hati karena perkataan sulit sembuh bahkan akan membekas seumur hidup. Lidah berpisah, licik, pelan-pelan membunuh, manis di bibir, pahit di hati. Lain di bibir, lain di hati. Lidah dapat membunuh karakter seseorang dan menghancurkan nama baiknya. Ataukah ungkapan terlepas dari mulut atau lidah harimau? Perasaan telanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak patut atau berbahaya bagi diri sendiri. Sebenarnya, bagaimana kita berkata-kata, demikian citra diri kita sesungguhnya. Dari perkataan-perkataan seseorang kita dapat mengenali siapakah orang itu sebenarnya. Orang baik pasti akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebaliknya, yang keluar dari mulut seseorang yang tidak baik, yang tidak benar, yang penuh kebohongan, sebenarnya menunjukkan bagaimana isi hati orang tersebut. Zaman sekarang ini dengan mudah kita menggunakan jari di media sosial yang mewakili mulut kita untuk melukai, menghancurkan, membunuh karakter seseorang, berbohong ataukah memfitnah. Orang yang dapat menguasai lidahnya akan tercermin bagaimana ia mengontrol jari-jarinya untuk mengetik di media sosialnya. Saudara sekalian, secara kultural, ungkapan-ungkapan ini menjadi pengingat agar masyarakat selalu menjaga sopan santun dan berhati-hati dalam berucap, agar tidak menimbulkan konflik, melemahkan orang lain, bahkan menghancurkan nama baik seseorang. Kata-kata memang memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Dalam kata ada penghiburan, dalam kata ada sukacita, dalam kata ada damai sejahtera. Tetapi di saat yang sama terdapat potensi untuk melukai. Kebijaksanaan seseorang manusia juga dapat terlihat dikala ia berkata-kata di saat yang tepat atau pada situasi yang tepat pula. Sayangnya banyak orang yang menganggap bahwa yang terpenting adalah berkata-kata dan mengeluarkan pendapatnya. Yang penting adalah berbicara, berdiskusi, menyampaikan banyak kata tanpa mempertimbangkan ketepatan kata-kata dan momentum yang tepat pada saat kata itu dikeluarkan.
Ada banyak orang yang tak tahan untuk tidak berbicara pada satu pertemuan. Karena menurutnya berbicara menunjukkan kepandaiannya. Padahal justru banyak bicara, orang akan punya peluang untuk menilai siapakah kita. Apa kata-kata itu berarti yang keluar dari mulut kita? Apakah kata-kata yang bermakna? Apakah kata-kata yang tepat? Atau sebenarnya hanya kata-kata yang asal keluar? Tidak bermakna, tidak berbuat sesuatu yang lebih baik. Inilah yang nampaknya terdapat dalam ungkapan-ungkapan Elihu. Elihu begitu gemas melihat ketiga sahabat-sahabatnya. Ketiga sahabat-sahabat Ayub seolah-olah tidak berkutik diterjang beragam pendapat Ayub. Sementara pada awal pasal 32 terlihat bagaimana ketidaksetujuan Elihu kepada Ayub yang menurutnya begitu angkuh karena berani mempersalahkan dan menuntut Tuhan. Meskipun sahabat-sahabat Ayub lebih tua darinya, rupanya tidak menjamin hikmat dan pengertian akan keadilan. Itu sebabnya sudah waktunya seorang anak muda, yakni Elihu sendiri, bertindak, mengemukakan pandangannya. Jika sahabat-sahabat Ayub merasa bahwa hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, maka Elihu merasa bahwa ada cara lain untuk mengalahkannya. Maka dari itu Elihu belajar dari kesalahan sahabat-sahabat Ayub untuk memutuskan untuk memakai pendekatan yang berbeda. Dalam berpendapat, Elihu menekankan keakuannya seolah-olah menggambarkan keberadaan Elihu seperti nabi yang membawa pesan Allah untuk disampaikan, seolah-olah berkata bahwa pendapatku lebih baik dari pendapat teman-teman Ayub itu. Kata-kata itu harus disampaikan karena jika tidak dapat menjadi seperti anggur yang tidak dapat jalan udara dan seperti kirbat baru yang akan meletup. Bila sari buah anggur meragi maka timbul gas dan kirbat atau wadah anggur akan pecah. Jikalau gas tidak dapat keluar. Penggambaran ini untuk menegaskan kata-kata yang harus dikeluarkan Elihu. Dari sini sesungguhnya terlihat bahwa sekalipun kata-kata itu dikeluarkan, sesungguhnya berada dalam situasi yang tidak tepat. Motivasi Elihu adalah untuk mengoreksi Ayub dan menegakkan pandangan teologisnya sendiri yang belum tentu tepat dan mengenai sasaran yang dibutuhkan oleh Ayub. Padahal yang dihadapi Ayub adalah sebuah penderitaan nyata yang betul-betul butuh pendampingan, butuh bela rasa, butuh dipahami dan dikuatkan. Yang Ayub butuhkan bukanlah nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat teologis, tetapi adalah sebuah kepedulian dari sahabat-sahabatnya yang menghadapi penderitaan fisik yang luar biasa dan kesedihan yang dalam akan kehilangan seluruh anggota keluarga dan harta miliknya. Ayub butuh dimengerti keadaan yang kini sebatang kara. Juga butuh kasih sayang, bukan nasihat dan pendapat-pendapat yang belum tentu dibutuhkan dan tepat di telinganya. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon kepada Allah agar dapat diberikan kepekaan dalam berkata-kata atau berpendapat. Agar diberikan kepekaan ketika kita harus menulis dan mengetik di media sosial kita. Bukankah pengalaman hidup kita selama ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan banyaknya konflik dan kesalahpahaman yang terjadi karena kata-kata yang diucapkan, karena tulisan-tulisan di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Hidup dalam hikmat Allah berarti melatih penguasaan diri dan berproses untuk meletakkan kata dan perbuatan kita pada tuntunannya semata-mata. Berproses dalam meletakkan semua perkataan dan perbuatan kita seturut dengan kehendaknya dan yang pasti-pasti memberkati orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk peka dalam berkata-kata dan berpendapat. Untuk menuliskan kalimat-kalimat yang benar dan yang berarti bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami menyampaikan pendapat-pendapat kami dan kata-kata kami tepat pada waktunya yang menguatkan, meneguhkan, memotivasi dan peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Lebih daripada hanya kata-kata yang kosong yang tak berarti. Kami mohon supaya semua orang yang akan mendengarkan perkataan-perkataan kami hari ini dikuatkan, diteguhkan, dan bersukacita di dalamnya. Jauhkanlah kami dari hati yang ingin menyakiti,
dan menyerang orang lain dengan perkataan-perkataan kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Sertailah mereka ya Tuhan, dan jadikanlah mereka berkat melalui perkataan-perkataan yang mereka ucapkan di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.